Semakin banyaknya kegaduhan ini kan gara-gara banyaknya orang sok tahu. Semua ditanggapi di media itu. Apalagi komentar-komentar itu macam-macam. Ada orang nikah dengan fulan dikomentari. Si fulan saya nikah tidak melakukan kesalahan apa-apa terhadap dirinya, malah dikomentari. Ada misalnya organisasi kemudian dapat ujian dari Allah yang kita juga tidak tahu penyebab awalnya seperti apa. Kita seolah-olah paling tahu. Ada misalnya pesantren yang kemudian diuji oleh Allah seolah-olah kita paling tahu. Nah, ini namanya fitnah. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi rabbil alamin, qaidil ghurril muhajjalin, habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-a'izza, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, segenap para hadirin, para jemaah Majelis Sholawat dan Zikir Majelis Sholawat dan Zikir Gerbat Gerak Batin, Rotibul Haddad dan Aqaid Zakat, alumni wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang saya muliakan, wabil khusus kepada Sohibul Bait, Sohibul Hajah, tuan rumah Ustadz Haji Muhammad Tingwar sekeluarga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan berkah dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lanjutan yang kemarin ya, tentang makalah yang ke-6. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda siapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, asyaratun min hadhil ummatil muhammadiyah hum kuffarun billahil azimi wa yadhunnuna annahum al-mu'minuna. Ada 10 dari umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejatinya mereka memendam kekufuran kepada Allah Ta'ala, akan tetapi dia menduga bahwa dirinya adalah orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah al-qatilul muslimin, orang yang membunuh sesama muslim, atau orang yang membunuh zimmiyin, kepada orang kafir zimmi, bighairi haqqin, tanpa hak. Kemudian yang kedua adalah as-sahir, tukang sihir, wad-dayyusul ladzi la yugharu ala ahlihi, dan dayyus, germo, orang-orang yang mempersilahkan kepada keluarga perempuannya untuk dinikmati, dicicipi oleh orang lain atau dibawa oleh orang lain. Ini namanya dayyus. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah wa mani'uz zakati, orang yang dicap kafir kepada Allah Ta'ala, ingkar kepada Allah Ta'ala, tapi dia menduga dengan keyakinannya yang kuat di dalam hatinya bahwa dia beriman kepada Allah Ta'ala. Siapakah itu? Wa mani'uz zakati, dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Orang yang enggan membayar zakat, tanda majar zakat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi bersabda, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati suffihat lahu safaihu min narin. Ma min sahibin, tidak ada, min sahibi dhahabin, dari orang yang punya emas, wala fiddatin, dan orang yang punya perak, la yuaddi, yang tidak menunaikan siapa sahib, minha, dari emas dan perak, menunaikan haqqaha, kepada haknya emas dan perak, illa idza kana yaumul qiyamati, kecuali pasti, idza kana, apabila telah tiba, yaumul qiyamati, apa hari kiamat, suffihat,
maka dinaungi, sufihat maka dilebarkan, lahu bagi sahib safaihu min narin, apa sayap-sayap min narin dari neraka, min narin dari neraka. Fa uhmiya alaihi, lalu dikepakkan apa sayap, fa uhmiya lalu dikepakkan apa sayap, alaiha atas zahab dan fiddah, alaiha atas zahab dan fiddah, fi nari jahannama, di neraka jahannam, di neraka jahannam. Jadi kata Kanjeng Nabi, orang yang tak mau bayar zakat nanti ketika hari kiamat, orang tersebut ditutupi, dinaungi oleh sayap-sayap yang sangat besar, dan sayap itu kemudian mengepakkan dirinya ke api neraka. Jadi tentunya panas. Nah, maka panasnya tadi kemudian menutupi orang yang enggan membayar zakat. Fayuqwa biha jambahu, fayuqwa lalu disetrika, fayuqwa lalu disetrika siapa sahib biha dengan sofaih, dengan sayap itu, jambahu kepada lambungnya sahib, kepada lambungnya sahib, tersetrika, terlalu panas, diliputi oleh sayap, kemudian masak, akhirnya pas tersetrika itu. Wajambahu dan pelipisnya sahib, uzuhrahu dan punggungnya sahib. Kullama baradat, maka ketika baradat kembali dingin apa sayap-sayap itu, uidat. Kullama maka ketika baradat dingin apa sayap, uidat dikembalikan apa sayap lahu kepada sahib, fi yaumin di dalam satu hari, karena ada migdaruhu apa ukurannya hari itu, khamsina alfasanatin ialah 50.000 tahun, khamsina alfasanatin 50.000 tahun. Maka ketika sayap itu sudah mulai dingin, kemudian dikembalikan lagi, sayap itu dicelupkan ke dalam api neraka. Yang sayap itu untuk menyetrika dan kemudian mengopen lah ya, diopen, karena di dalam sayap itu isinya orang-orang manusia-manusia yang tidak mau membayar zakat. Hatta yuqda bainal ibadi fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Hatta yuqda sehingga dipastikan siapa sahib bainal ibadi di antara para hamba, fayara lalu melihat siapa sahib sabilahu kepada jalannya sahib, imma ilal jannati ada kalanya menuju surga, wa imma ilan nari dan juga ada kalanya menuju neraka. Ini ancaman dan sanksi bagi orang yang enggan membayar zakat. Sebagaimana kita tahu bahwa zakat ini diwajibkan kepada setiap umat Islam. Ini ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah. Ini wajib bagi semua umat Islam tanpa terkecuali. Yang kedua adalah zakat mal, zakat harta. Ini kewajiban bagi umat Islam bagi yang hartanya sudah cukup sampai satu nisab dan juga sudah masuk hitungan satu haul, satu tahun. Ini kemudian harus dibayar. Misalnya yang bisnis, yang jualan, yang beternak, kemudian yang bertani, jika cukup hartanya satu nisab dan cukup satu haul, satu tahun perputarannya, maka bayarlah zakat. Kemudian yang kelima, wasyaribul khamri, orang-orang yang merasa tetap beriman kepada Allah padahal dia kafir, padahal dia ingkar kepada Allah. Siapa? Wasyaribul khamri, orang yang mengkonsumsi khamr. Wasyaribul khamri, orang yang mengkonsumsi khamr. Fil hadisi ialah dalam satu hadis, syaribul khamri, adapun orang yang mengkonsumsi khamr, yuhsyaru ialah dikumpulkan, syaribul khamri adapun orang yang mengkonsumsi khamr, yuhsyaru ialah dibangkitkan, dikumpulkan siapa syaribul khamri, wal kauzu mu'allakun fi unukihi, wal kauzu dan adapun botol-botolnya mu'allakun ialah digantungkan fi unukihi di dalam leher-lehernya syarib. Jadi ketika nanti di hari kiamat di padang mahsyar dikumpulkan semua golongan orang-orang yang minum khamr. Ini dikumpulkan sesama peminum khamr. Apapun itu jenisnya, topring misalnya, topi miring atau angker bir atau apaan bang? Capcuan.
arak, ya macam-macam itulah. Pokoknya yang sejenis khamar. Itu semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesama peminum khamar. Nah, ternyata yang digantungkan di lehernya adalah botol-botol yang yang pernah minum dulu. Misalnya angker bir, angker bir semua. Jadi dikalungkan angker bir. Misalnya topi miring semua. Wal qadahu, sementara adapun mangkok atau gelasnya fi yadihi, ialah di tangannya. Adapun mangkok atau gelasnya ada di tangannya. Jadi botolnya di leher, gelasnya di tangan. Gelas tangan. Wa huwa, dan adapun gelas itu antanu min kulli jifatin, ialah lebih bau. Antanu ialah lebih bau min kulli jifatin, dari setiap bangkai, alal ardi, di atas bumi. Gelas itu bau sekali, luar biasa. Yal'anuhu, yang melaknat, hu kepada bau, kullu man yamurru alaihi minal khalqi, kullu man, siapa setiap orang, yamurru yang lewat, siapa man alaihi, atas bau itu, alaihi, atas bau, minal khalqi, nyatanya dari setiap makhluk. Setiap orang yang bertemu dengan orang yang peminum khamar ini, kemudian digantungkan di lehernya dan dia megang gelas, semuanya menghina, semuanya melaknat, mencaci terhadap orang yang minum khamar itu, karena yang dipegang itu sesuatu yang bau. Kemudian yang keenam adalah waman wajaba alaihil hajju falam yahujja. Waman wajaba, dan orang-orang wajaba yang wajib alaihi, atas man, al hajju, apa haji, falam yahujja, lalu tidak naik haji, siapa man. Dan orang-orang yang wajib baginya naik haji, ternyata dia tidak berangkat haji. Bagi siapa haji ini mulai wajib? Bagi orang yang istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu melakukan perjalanan. Entar molena mampu untuk naik haji, kita mangkat haji. Leneka termasuk orang-orang, saya yakin dan Allah beriman, akan tetapi sejatinya hum kufarun billahil azim. Qala Allah Ta'ala, atabu pasira Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man kafaro, dan barang siapa kafaro, yang ingkar, yang kafir, siapa man, fa innallaha ghaniyun minal alamin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ghaniyun, adalah kaya, anil alamin, atau tidak butuh, anil alamin, dari alam semesta. Wa man kafaro fa innallaha ghaniyun anil alamin, dan barang siapa yang tak anda ke Gusti Allah, ya Allah aja tak butuh dah alam saja. Orang saya tak kesokan, tak anda ke Gusti Allah, tak anda ke perintahan Allah, ya Allah pun tak butuh. Ayat artinya wa man taraka i'tiqada wujubil haji. Artinya barang siapa yang meninggalkan, siapa man, i'tiqada wujubil haji, kepada meyakini wajibnya haji. Barang siapa yang meninggalkan meyakini wajibnya haji, fa innallaha ghaniyun anhu, maka sesungguhnya Allah Ta'ala ghaniyun anhu, ialah tak butuh, anhu kepada eman, orang mula tak ke butuh bi Allah Ta'ala lu demak saya ke baik-baik ni ke Allah mapa ai heli pas Allah suruh butuh ke baik ini kan salah kelero. Fa innallaha ghaniyun anil alamin, Allah tak butuh dah alam abah ni ka alam, saya butuh ke Allah abah ni ka saya butuh ke Allah. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu apa sesungguhnya Rasulullah da'a, ialah berdoa siapa Rasulullah, li ummatihi, terhadap umatnya Rasulullah. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah berdoa kepada umatnya asyiyata arafata, di waktu sore, di waktu senja, di padang Arafah, di waktu senja pada padang Arafah. Wastaghfara lahum, memintakan ampun siapa Allah lahum kepada umat, fa'auhallahu ilaihi, lalu memberikan wahyu Allah siapa Allah ilaihi kepada Nabi Muhammad. Apa katanya Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad? Inni qad ghafartu lahum ma baini wa bainahum, inni sesungguhnya aku, qad ghafartu ialah benar-benar mengampuni siapa aku, lahum kepada mereka. Mengampuni kepada apa? Ma kepada dosa, baini yang ada di antaraku, wa bainahum dan ada di antara mereka. Walam aghfir lahum zulmahum, dan tidak mengampuni siapa aku, lahum kepada mereka, zulmahum kepada kezaliman mereka, ba'dahum li ba'din, ba'dahum kepada sebagian mereka, li ba'din kepada sebagian
yang lain. Dosa-dosanya yang lain diampuni oleh Allah, sementara kezolimannya tidak diampuni. Kezolimannya tidak diampuni. Zalim ini wat musyai'in ghaira mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ini kan zalim. Misalnya songkok tempatnya di atas malah simpan di bawah, itu kan zalim. Misalnya kadang-kadang orang ngaji pas akan ke TV, itu kan zalim. Allah. Dosa lain kempang sepuro bi Allah ini qad ghafartu lahum ma baini wa bainahum wa lam aghfir lahum zulmahum. Tapi ternyata yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala zulmahum, kezaliman mereka, ba'dahum li ba'din, kepada sebagian mereka, li ba'din, kepada sebagian yang lain. Selain ngaji akan ke TV, itu kan zalim. Masa kita mau ndak bilang zalim teretan? Zalim 2 kali gitu, berarti kan zalim 2 kali. Ternyata Rasulullah tidak menyerah, fazada fil istighfari, menambah siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil istighfari, di dalam minta ampun. Jadi Rasulullah menambah minta ampunnya hanya untuk orang yang agabai kezaliman gila. Ya Allah, skor aku sih dolim nih, ya Allah. Saya mau ngaji akan temalu ada nih, ya Allah. Kira-kira seneka. Kira-kira. Enten ada si dolim. Tak jelas. Enten deretan. Ini mengingatnya mana? Saling mengingat. Wa qala ban adabu wasara Rasulullah. Wa qala, dan bersabda siapa Rasulullah, innaka, sesungguhnya engkau wahai Allah, qadirun, adalah zat yang mampu anturdiya husumahum, anturdiya kepada ridho siapa engkau, husumahum, kepada cekcoknya mereka, kepada kezoliman mereka. Falam yujibhu tilkal lailata, lalu tidak menjawab siapa Allahu kepada kanjeng Nabi tilkal lailata, di malam itu. Doanya Rasulullah tidak diijabah pada malam itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dijawab. Falam yujibhu, apa yang diminta oleh Rasulullah, fazada fil istighfari, Rasulullah senantiasa mintakan ampun kepada Allah Ta'ala bagi orang-orang yang zalim. Falamma kana ghadatul musdalifati, maka ketika ada ghadatul musdalifati, maka ketika ada apa keesokannya di Musdalifah, auhallahu ilaihi, maka memberi wahyu Allahu siapa Allah ilaihi kepada kanjeng Nabi Muhammad, bil ijabati, dengan diijabah, kebesokannya baru diijabah. Fatabassama, lalu tersenyum, sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ajibtu, heran siapa aku, min aduwillahi, ajibtu, heran siapa aku, min aduwillahi, kepada musuh-musuhnya Allah, heran iblisa, kepada iblis. Lamma ajaballahu li du'ai soha, lamma, ketika, ajaba, menjawab siapa Allahu, siapa Allah, li, kepadaku, du'ai, kepada doa-doaku. Ketika Allah mengijabah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah terheran-heran kepada musuhnya Allah yang bernama iblis. Apa yang dilakukan iblis? Soha, teriak siapa iblis, bil waili wasuburi, dengan celaka, wasuburi dan celaka, wasuburi dan celaka. Wa wadu'at turaba ala ra'sihi, wa wadu'a, dan meletakkan siapa iblis at-turaba, kepada debu, ala ra'sihi, di atas kepalanya. Jadi makhluk yang tidak suka terhadap doanya Rasulullah ketika diijabah adalah iblis. Maka ketika doanya Rasulullah diijabah, iblis ini teriak, aduh celaka, aduh hancur saya ini, karena doanya Rasulullah telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, wasa'i fil fitani, wasa'i, dan orang yang berjalan fil fitani, di dalam fitnah, orang yang senantiasa melakukan fitnah. Ai, artinya al-amili fi asbabil fitnati, ai, artinya al-amili, orang yang melakukan, fi asbabil fitani, di dalam sebab-sebab fitnah, orang yang melakukan di dalam sebab-sebab fitnah. Maka kanjeng Nabi pernah mengatakan, la yadkhulunal jannata fattatun, la yadkhulunal jannata fattatun, tidaklah masuk surga orang-orang yang pandai fitnah. Tidak ada ucapan di utara misalnya dibawa ke kota. Kalau misalnya ucapan kota yang kurang enak dibawa ke utara, itu namanya adu domba. Muntah kan teh nyamana fitnah. Saya nyaman dak remah, nang
Saya nyaman dengan termasuk kondisi-kondisi saat ini. Ada orang yang misalnya ya netizen atau ya kita menggunakan jemari-jemari kita, kemudian kita buat status atau buat narasi-narasi miring tentang sesuatu hal yang terjadi pada saat ini, sementara diri kita sendiri tidak tahu kondisi realnya seperti apa. Nah, ini tuh malah memunculkan kehebohan atau kegaduhan baru. Dan ini termasuk fitnah. Ini termasuk fitnah. Maka ada ulama mengatakan, Imam Ghazali mengatakan, lau sakata man la yadri laqallal khilafu bainal khalaiqi. Andaikan orang-orang itu diam saja, hendak ngetik buat status, hendak buat atau komentar-komentar dengan narasi-narasi miring terhadap sesuatu yang dia tidak ketahui, laqallal khilafu bainal khalaiq, niscaya perdebatan atau kegaduhan-kegaduhan di antara makhluknya Allah, di antara manusia ini tidak akan pernah terjadi. Semakin banyaknya kegaduhan ini kan gara-gara banyaknya orang sok tahu. Semua ditanggapi di media itu. Apalagi komentar-komentar itu macam-macam. Ada orang nikah dengan fulan dikomentari. Si fulan saya nikah tidak melakukan kesalahan apa-apa terhadap dirinya, malah dikomentari. Ada misalnya organisasi kemudian dapat ujian dari Allah yang kita juga tidak tahu penyebab awalnya seperti apa. Kita seolah-olah paling tahu. Ada misalnya pesantren yang kemudian diuji oleh Allah, seolah-olah kita paling tahu. Nah, ini namanya fitnah. Maka yang perlu dipegang adalah lausakata, dawuhnya Imam Ghazali, lausakata, andaikan diam, man la yadri, siapa orang yang tidak tahu, laqallal khilafu bainal khalaiqi, niscaya semakin sedikit al khilafu apa perbedaan di antara para makhluk. Cak meturun ada masih ekem ca Inggrisnya no comment lah, no comment. Sekuni akhir sekuni dua baris. Wa ba'i'us silahi, dan orang yang dianggap kafir oleh Allah Ta'ala, ba'i'us silahi, orang yang menjual pedang. Menjual kepada siapa? Min ahlil harbi, kepada tukang perang. Jual ke musona Allah. Wa ba'i'us silahi, dan orang yang menjual pedang. Wahia, dan adapun pedang itu kullu 'iddatin lil harbi adalah setiap persiapan, benda-benda yang dipersiapkan lil harbi untuk berperang. Dijual kepada siapa? Min ahlil harbi, kepada orang-orang yang ahli dalam berperang. Artinya dijual kepada musuhnya Allah. Misalnya kita orang Islam, kemudian kita punya alat-alat untuk berperang, yang alat itu harusnya kita gunakan untuk memerangi musuhnya Allah, malah kita jual kepada musuhnya Allah. Ini namanya musuh dalam selimut. Ini musuh dalam selimut. Wa min, dan adapun min bimakna lami ialah maknanya lam atau untuk, ya, bimakna lami dengan maknanya lam. Min ahlil harbi, untuk orang-orang yang ahli berperang atau orang-orang yang harus diperangi. Wa nakihul mar'ati, dan kemudian selanjutnya adalah orang yang menikahi perempuan. Ai az-zaujati, artinya perempuan. Menikahi di mana? Artinya menjima, ya. Menjima di mana? Fi duburiha, di duburnya. Di duburnya. Lebih Allah le beri challenge saya tepat. Ini cak gelak kayak gitu coba. Ki nyari gaya baru. Nemu boy. Kenapa kok lewat jalan ini? Jalan itu saya sudah bosan karena saya butuh rasa yang baru. Ini rasa susu, ya kan? Yang sana rasa kopi, ya. Ini benih-benih, ada mentebuna Kanjeng Nabi kala hum kufarun billahil azimi wa yazunnuna annahum almu'minuna. Tak boleh teretan, tak boleh, tidak boleh. Kemudian wanakihu dzati rahmin mahramin. Apakah wanakihu dzati rahmin mahramin, dan orang yang menikahi orang yang masih mahram. Wanakihu dzati mahramin, orang yang menikahi keluarga semahram. Ai artinya wati udhi korobatin, orang yang menjima, mensetubuhi keluarga mahromin yang memiliki mahram. Bimilkin, sebab perbudakan, aw ghairihi, atau selainnya budak, Misalnya anak
embuen, bapak ben anak binian, menjadi tepak ben penakan bini. In alima jika tahu siapa nakih, aidzonna menduga siapa nakih hadhil af'ala kepada perbuatan-perbuatan ini, menduga halalan kepada halal, kafaro maka kafir siapa nakih. Kalau dia menduga perbuatan ini halal, maka dia termasuk atau dihukumi sebagai orang kafir. Kalau dia karena ketidaktahuannya, ya tetap dihukumi haram senajan tak yukumi kafir. Tapi kalau dia yakini ini adalah perbuatan halal, padahal ini perbuatan haram, bukan hanya dia berdosa, tapi dia dihukumi kafir. Amma idza taqada annaha haramun fala yakfur. Amma idza taqada, adapun apabila meyakini siapa nakih annaha kepada sesungguhnya hadhil af'al haramun adalah haram, fala yakfuru maka tidak kafir siapa nakih. Kalau ternyata dia meyakini perbuatan ini perbuatan haram tapi dia tetap lakukan, ya dia dapat dosa tapi tidak dihukumi kafir. Wal maqalatus sabi'atu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.